Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Serambi Melati yang senantiasa dirahmati oleh Allah, marilah yang pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya, nikmat sehat, nikmat sempat, dan yang terpenting adalah nikmat iman dan Islam. Karena dengan nikmat iman dan Islam kita bisa menjalani hidup dengan baik, kita bisa beraktivitas dengan baik, kita bisa melaksanakan semuanya dengan baik, tentunya sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Salawat dan salam marilah kita senantiasa haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang senantiasa kita nantikan syafaatnya baik di kehidupan dunia ini ataupun di kehidupan akhirat nanti. Bapak Ibu jamaah Serambi Melati yang berbahagia, Allah dalam Al-Quran berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, ila akhiril ayat. Pada ayat ini Allah menjelaskan kepada kita semuanya bahwa kita semua umatnya Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terbaik. Di dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa umatnya Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya umat. Meskipun ayat yang telah dibacakan tadi adalah turun selama 1400 tahun yang lalu, tetapi dalam konteksnya ayat ini juga berlaku untuk seluruh umatnya Nabi Muhammad dari abad ke abad. Dan tak lupa juga umatnya Nabi Muhammad pada era digital ini yang sedang kita alami pada masa-masa ini. Kemudian bagaimana sih ketika kita ingin menjadi umat yang terbaik pada masa-masa sekarang ini? Bapak Ibu, yang pertama adalah kita harus melanggengkan membaca. Kita harus membiasakan membaca. Karena membaca adalah jendela pengetahuan. Dan Allah juga di dalam Al-Quran, ya, ayat yang pertama kali turun ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu adalah Iqra, yaitu membaca, bacalah. Nah, apa yang kita baca? Yang kita baca adalah ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah ada dua macam, ya. Ayat yaitu ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Ayat qauliyah adalah ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad sampai kepada kita. Itu adalah ayat-ayat qauliyah. Itu harus kita baca. Kemudian yang kedua adalah ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah semua yang terhampar di alam semesta ini. Ciptaan-ciptaan Allah ini adalah ayat-ayat kauniyah. Kita melihat langit, kita melihat tanaman, kita melihat manusia,
kita melihat apapun yang ada di dunia ini adalah termasuk ayat-ayat kauniyah. Maka agar kita menjadi orang-orang atau umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia, ta'muruna bil ma'ruf, yang mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan menghindarkan diri dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Ini adalah yang pertama kali. Yang pertama adalah kita harus rajin-rajin membaca. Membaca apa tadi saya sampaikan? Membaca ayat-ayat Allah, baik berupa qauliyah ataupun berupa kauniyah. Yang kedua adalah kita biasakan memahami apa yang kita baca. Memahami apa yang kita baca. Jadi ketika di era digital ini, contohnya saja ketika kita ingin men-share informasi, maka kita baca dulu, kemudian kita pahami dulu, baru kita share, baru kita sebarkan ke orang lain. Karena sekarang era-era digital seperti ini banyak dan mudah sekali kita untuk menyebarkan berita, entah itu berita benar ataupun berita yang tidak benar. Maka sebelum kita menyebarkan berita, maka kita harus memahami dulu apa yang kita baca. Tidak asal hanya membaca kemudian kita share. Kemudian cara biar kita menjadi umat terbaik itu adalah yang ketiga, adalah melaksanakan apa yang kita baca. Jadi sebelum kita kita sebarkan informasi kepada orang lain, kita yang pertama harus kita baca dulu, kita fahami dan kita laksanakan. Ya, maka biar ilmu yang kita miliki ini bermanfaat. Karena al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal seperti halnya pohon yang tidak berbuah. Ya. Amal itu artinya apa? Artinya perbuatan. Jadi ilmu ketika kita peroleh, kita laksanakan ilmu kita, baru ilmu itu akan bermanfaat. Ya, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa dilaksanakan, ilmu tanpa diamalkan, ilmu tanpa dilaksanakan itu seperti halnya pohon yang besar, pohon besar tanpa buah, hanya sekedar menaungi saja, tapi tidak memberikan manfaat di dalam buah-buahannya, karena dia tidak punya buah. Maka kita hanya punya ilmu saja, menyandang gelar yang panjang, tetapi tidak dilaksanakan, tidak diamalkan, sama saja kita seperti pohon yang tidak berbuah. Maka pada kesempatan ini saya mengajak kita semuanya untuk kita berusaha menjadi umat yang terbaik. Seperti yang tadi kita baca bersama-sama ayatnya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian menjadi umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, yang mengajak kepada kebenaran, menghindarkan atau melarang kepada perbuatan mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.